Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmawati dengan NIM 2362015 dari program studi akuntansi Institut Teknologi dan Bisnis PGRI Dewantara Jombang. Video ini sebagai pemenuhan mata kuliah Statistik 1. Materi yang akan dibahas yaitu pengertian dari distribusi frekuensi dan juga fungsinya, kemudian data numerikal dan kategorikal, pengertian dan fungsi dari histogram dan juga overgive. Yang terakhir, langkah-langkah dalam menyusun tabel distribusi frekuensi. Pengertian dari distribusi frekuensi adalah susunan data yang dikelompokkan menjadi kelas atau interval yang disertai dengan frekuensi masing-masing kelas atau interval. Jenis distribusi frekuensi ada 3. Yang pertama, frekuensi biasa yang menunjukkan jumlah data dalam setiap kelas. Frekuensi relatif yang menunjukkan persentase data dalam setiap kelas. Dan yang ketiga yaitu frekuensi kumulatif, menunjukkan jumlah frekuensi hingga kelas tertentu. Fungsi dari distribusi frekuensi adalah meringkas dan menyederhanakan data agar mudah dibaca atau dipahami, memberikan informasi secara sistematis, memahami persebaran data, dan keempat, mengetahui kecenderungan data berkumpul pada kelas tertentu. Selanjutnya yaitu data numerikal dan kategorikal. Data numerikal adalah data yang berbentuk angka atau kuantitatif, dapat diukur dan dianalisis secara statistik seperti tinggi badan, berat badan, atau nilai hasil ujian. Sedangkan data kategorikal adalah data yang mewakili suatu kategori atau kelompok tertentu. Data ini biasanya disimpan dalam bentuk tulisan seperti gender, tempat lahir, dan juga lainnya. Pengertian dan fungsi dari histogram. Histogram adalah tampilan grafis dari tabulasi frekuensi yang digambarkan dengan grafis batangan. Tiap tampilan batangan akan menunjukkan proporsi frekuensi pada setiap deret kategori yang bertandingan dengan interval, yang berfungsi untuk menampilkan distribusi data, menunjukkan frekuensi dalam kelas interval, dan juga membandingkan dua dataset. Pengertian dan fungsi dari OGIF merupakan tampilan grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi kumulatif. Berfungsi untuk memahami sebaran data secara bertahap, menentukan kuartil, median, dan juga desil. Yang terakhir, membandingkan dua data distribusi. Materi yang terakhir yaitu langkah-langkah dalam menyusun tabel distribusi. Untuk menyusun tabel distribusi frekuensi ini perlu untuk menentukan baiknya data dilambangkan dengan N, kemudian jumlah kelas dilambangkan dengan K dengan rumus 1 tambah 3,3 dikali log 10 dikali banyaknya data. Selanjutnya yaitu menghitung rank dan panjang kelas dengan rumus nilai maksimal dikurangi nilai minimal dibagi dengan jumlah kelas. Kemudian membuat tabel distribusi, dan yang terakhir membuat histogram. Untuk memahami lebih lanjut, saya sudah memiliki data nilai TOEFL dari 25 mahasiswa. Untuk membuat tabel distribusi, kita perlu menentukan jumlah data. Di sini jumlah data kita bisa menggunakan rumus jumlah data yang diperoleh ada 25. Kemudian untuk jumlah kelas kita bisa menggunakan rumus jumlah kelas yang diperoleh adalah 6. Kemudian untuk menghitung rank atau panjang nilai, kita harus menentukan terlebih dahulu untuk nilai maksimal dari data. Nilai maksimal yang diperoleh dari data tersebut. Kemudian nilai minimal Nah, untuk menghitung rank kita
Tinggal memasukkan rumus saja. Nilai maksimal kurangi nilai minimal dibagi dengan jumlah kelas sehingga panjang nilai yang diperoleh adalah 17. Kemudian tabel distribusi kita tinggal membuatnya yang terdiri dari kelompok, batas awal, batas akhir, kelompok nilai, frekuensi kumulatif, dan juga frekuensi relatif dalam bentuk persentase. Untuk batas awal, kita memasukkan nilai minimal dari data, yaitu 400. Kemudian untuk batas akhir yang pertama adalah batas awal ditambah dengan rank, jangan lupa untuk dikunci, kemudian kita enter. Kemudian batas awal yang kedua rumusnya sama seperti yang batas akhir tadi. Batas akhir yang kedua ini diperoleh dari batas akhir yang pertama, kemudian ditambah dengan rank, jangan lupa untuk dikunci, kemudian di enter, tinggal kita menarik datanya ke bawah. Kemudian untuk kelompok nilai kita harus menggabungkan kedua data tersebut. Bisa menggunakan rumus concat, karena di sini tidak ada, maka kita menggunakan alternatif lain. Tinggal menariknya ke bawah. Untuk frekuensi kita harus membloknya satu, memblok semua, kemudian masukkan rumus frekuensi. Data arraynya adalah data nilai ini, kemudian titik koma, kemudian batas akhir dari kelas pertama sampai kelas kelima saja. Kemudian kita minus 1 agar hasilnya tidak double. Kemudian enter. Sebentar. Kemudian jangan lupa untuk di Ctrl Alt Shift Enter. Sebentar. Kemudian untuk frekuensi kumulatif tambah dengan frekuensi yang kedua, kemudian tinggal menarik ke bawah. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah sama dengan banyaknya jumlah data. Kemudian frekuensi relatif ini diperoleh dari frekuensi yang pertama dibagi dengan frekuensi kumulatif terakhir. Kemudian di F4 enter. Tinggal tarik ke bawah. Maka sudah diperoleh frekuensi relatif, kumulatif, dan frekuensi. Kemudian untuk membuat histogram kita memakai data dari kelompok nilai dan juga frekuensi. Insert. Untuk
Nah, maka untuk histogramnya sudah terbentuk. Kemudian kita akan membuat tabel frekuensi kumulatif untuk OGIF. Kelompok nilai yang dimasukkan adalah kelompok nilai minimum atau nilai minimum yang pertama. Kemudian untuk selanjutnya adalah menggunakan dari nilai batas akhir ini. Kita enter, kita tarik ke bawah. Oh, mohon maaf, untuk yang batas akhir ini rumusnya kita menggunakan if. Kurang dari 500 maka 500. Oke, salah. Nah, kemudian untuk frekuensi kurang dari ini adalah 0 karena ada nilai yang kurang dari 400. Kemudian yang kedua kita menggunakan rumus sum dari data frekuensi ini. F4 kemudian titik 2 enter, kemudian kita tarik ke bawah. Yang frekuensi lebih dari kita menggunakan juga rumus 6. Untuk D22 ini kita F4 kemudian enter, kita tarik datanya. Nah, sudah diperoleh. Kemudian yang paling akhir ini 0 karena tidak ada data yang lebih dari 500. Kemudian untuk membuat OGIF kita dari tabel frekuensi kumulatif, kemudian insert. Nah, sudah diperoleh OGIF tabel frekuensi kumulatif, di mana grafis biru ini menunjukkan frekuensi kurang dari, kemudian yang grafis oranye ini menunjukkan frekuensi lebih dari. Sekian pembahasan mengenai tabel distribusi frekuensi, histogram, dan juga OGIF. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.